SMP itu udah kena minum pada saat itu zaman-zamannya TM pada saat itu TM itu apa? Topi miring, Pak. Topi miring. Oh. Saya nggak tahu. Pernah kenal gak sih? Topi miring belum? Tahu topi Pernah miring kenal kan? kenal. Tapi singkatannya TM saya nggak tahu kalau singkatannya TM. TM. Topi miring, ya, oke. Itu ya. zaman itulah. Itu 2000 sekitar 2002-an. 2001 atau 2002 gitu. Habis itu masuk SMA ini tambah lumayan, tambah kenakalan karena mungkin pergaulan saya cukup apa ya? Merasa asik aja sama mereka ini gitu. Jadi dari SMP pun saya sudah kenal namanya free sex itu saya sudah kenal. Kenal atau langsung itu sudah melakukan. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru. Imam Ghazali pernah berkata bahwa yang paling jauh dari kita adalah masa lalu. Karena itu sekencang-kencangnya kita berlari menuju ke masa lalu, kita tidak akan pernah bisa mencapainya. Masa lalu memang tidak untuk dikejar, tetapi masa lalu adalah harus menjadi cermin kita, bahan introspeksi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, pemirsa, tamu saya kali ini, tamu TikTok di segmen saya kali ini adalah Mas Yudi Prata. Saat ini dikenal sebagai YouTuber, sebelumnya juga pernah mencoba beberapa bidang usaha dan punya masa lalu yang kelam. Nah, kita ingin mengulik tentang Mas Yudi Prata dari masa lalunya yang kelam hingga mencapai titik balik, ya, menjadi lebih baik dan sekarang meniti karir di dunia YouTube sebagai YouTuber. Ya, saya sapa dulu Mas Yudi Prata. Siap, saya lepas dulu ya Pak ya. Ya. Biar enak ngomongnya. Apa kabar? Baik Pak. Baik ya. Baik. Ya. Lama ya enggak ketemu. Lama nggak ketemu kita ya. Saya lihat di YouTube lagunya Mas Yudi yang Sak Celupan ya. Sak Celupan. Sak Celupan itu paling banyak ya dilihat oleh benar. Oleh netizen ya. Sekitar berapa? 24.000 ya Mas 24.000 ya? sekarang. 24.000. Sak celupan deh, rasa kademen nganti balungan, bayang nek kopi susu wes mapan, awak kari njegur ning anget-angetan. Sak celupan deh. Itu tahun berapa Sak Celupan itu? 7 bulan kemarin lah sebenarnya. 7 bulanan ya. Ini lagi persiapan untuk persiapan single kedua. 24.000. Ya, menjadi YouTuber sudah berapa lama ini? Waduh, menjadi YouTuber sebenarnya kalau bisa dibilang seriusnya sebenarnya baru 7 bulan kemarin Pak. Oh, belum 1 tahun ya berarti ya? Seriusnya, cuman Belum ya, menjadi seriusnya. YouTubernya saya coba. Maksudnya serius itu gimana? Serius dalam artian gini, dari tahun 2015 saya sebenarnya udah mendalami tentang bidang YouTube ini. Jadi saya 2000 berapa? 2015. 2015. Oh, sejak 2015 sudah mendalami. 2015 saya bikin single lagu, saya buat untuk video klipnya, saya upload di YouTube sampai di tahun 2020 kemarin. Itu ada timnya atau bikin sendiri? Ada buat sendiri. Jadi Buat saya sendiri. selama ini masih single factor, capek sebenarnya. Gitu ya. Nah, saya bilang serius kenapa? Karena mulai dari Sak Celupan itulah saya coba untuk membuat tim. Tapi Sak Celupan itu kelihatannya ada kolaborasi beberapa orang ya. Ada Di album itu ya kelihatannya ya. Ada beberapa, ada Aira dan kawan-kawan itu. Ya mulai Sak Celupan itu saya baru karena memang pada saat kemarin Sak Celupan YouTube sudah mulai naik kan. Saya bilang saya nggak mau telat nih gitu kan. Iya. Makanya saya coba untuk membuat tim sekarang. Saya ingin agak respect ya Mas ya. Siap. Di belakang ya. Saya lihat Mas Yudi ini kan ada perjalanan hidup ya, yang kalau saya katakan ini penuh warna, begitu ya? penuh warna. Nah ini mungkin bisa diceritakan Mas, seberapa kelam itu dunianya Mas Yudi dulu itu?
Eh, sebelum akhirnya seperti sekarang ini? saya nggak apa ya, nggak menyebutnya kelam mungkin ya. Jadi apa ya, mungkin itu perjalanan yang harus saya lalui gitu aja untuk menjadi mungkin sosok seperti sekarang ini yang bisa dibilang mungkin lebih matang daripada sebelumnya kan gitu Pak. Proses, ya? Bagian dari Proses. Ya. Dan saya beberapa kemarin sempat komplain waktu ada kan kemarin sempat ada itu bulan berapa ya Pak Kum ya ketika saya jadi headline tentang jadi headline radar itu ya. Iya, Yudi Pratama muncul di headline radar kan pada saat itu. Itu banyak yang komplain. Maksudnya komplain, Yud Yang kamu komplain siapa? teman-teman ada Iya, beberapa iya. dari teman-teman komplain kamu tuh lagi naik-naiknya nih saat celupan di Malang gitu kan. Di Jawa Timur tuh kamu kok maksudnya memunculkan berita tentang aib dan segala macamnya gitu. Terus saya bilang ke mereka, wah itu tujuan saya bukan itu. Tujuan saya bahwasanya penyebutan apa yang kisah saya ini bisa jadi mungkin inspirasi atau berkah buat orang lain gitu. Bahwasanya ada proses untuk menjadi lebih baik kan gitu. Tapi Mas Yudi sendiri nggak terpengaruh dengan pendapat Oh teman-temannya itu? enggak. Tetap baik saya sama mereka. Ya, enggak, artinya mereka ketika ini sedang naik daun kok ada kisah seperti ini apa Kaget, nggak malah kaget. bikin drop gitu. Enggak. Mas Saya Yudi setuju nggak dengan pendapat itu? enggak setuju kalau Nggak saya. setuju. Enggak setuju. Apa yang membuat Mas Yudi yakin bahwa masa lalu itu bisa menjadi pelajaran berharga bagi diri kita, bagi diri Mas Yudi dan juga bagi diri orang lain? Gini sebenarnya adalah saya bukan menyebut ini adalah hasil akhir bukan karena ini adalah hasil sementara kan hasil akhir memang nanti ketika memang kita sudah selesai di Ya. dunia gitu kan ya. Tapi pada saat ini saya yakin ini tidak merugikan atau saya pede dengannya adalah posisi sekarang yang mungkin senakal-nakalnya, sebejat-bejatnya, setiap orang punya kesempatan masing-masing. Setiap orang punya kesempatan untuk jadi lebih baik atau lebih buruk gitu, Pak. Ya, seberapa nakal dulu Mas Yudi? Wah, saya tuh dari SMP itu saya sudah nakal karena memang gini sih. Memang saya sudah dari kecil bukan menyalahkan orang tua tidak. Tapi sejak lahir di Malang ya? Saya lahir di Malang, cuman masa kecil di Blitar, Pak. Oh, di Blitar. Masa Sampai kecil umur di berapa? sampai di Blitar? SMA. Sampai SMA. Sama SMA, habis itu SMA kuliah di Malang sampai sekarang. Berarti mulai di Blitar itu sudah ini ya, sudah nakal ya? Sudah nakal, Sudah nakal. nakal. Ya, pengaruh teman atau apa? Lingkungan, Lingkungan pasti. ya. Oh. Karena sampai memang- seberapa itu sampai nakalnya itu? Dikeluarkan dari sekolah atau hampir. apa begitu? Hampir. Oh, apa? Karena saya di SMP itu SMP itu udah kenal minum. SMP itu udah kenal minum pada saat itu zaman-zamannya TM pada saat itu ya. TM itu apa? Topi miring, Pak. Topi miring. Oh. Saya nggak tahu. Pernah kenal gak sih? Topi miring Tahu, belum? tahu, topi Pernah miring kenal kan? Tapi singkatannya TM saya nggak tahu kalau singkatannya TM. TM. Topi miring, ya, oke. Itu iya. zaman itulah. Itu sekitar 2002-an. 2001 2002 gitu. Habis itu masuk SMA ini tambah lumayan, tambah kenakalan karena mungkin pergaulan saya cukup apa ya? Merasa asik aja sama mereka ini gitu. Jadi dari SMP pun saya sudah kenal namanya free sex itu saya sudah kenal. Kenal Dari atau langsung itu dia? Sudah melakukan. Oh, SMP ya? SMP. SMP itu kan berarti umur 13 ya? Umur 13, 14, 15 ya? benar. Ya. Saya sudah di situ sudah kenal minum, saya sudah kenal namanya double D ya, apa ya namanya kalau kasarnya itu kayak pil anjing atau pil kirek pada saat itu. Double D namanya? Double D atau destro atau apa ya, saya lupa pada saat Apa? itu. Inex atau? Oh, bukan, itu ya Koplo, semacam pil koplo? koplo kayak seperti itu. Oh, apa dampaknya kalau diminum? Biasalah fly segala Fly, macam itu, Pak. enteng gitu ya? Enteng. Badan jadi enteng gitu Pada ya? saat itu sebenarnya anak-anak muda sebenarnya cuma main-main, Pak. Mereka kayak kayak nggak asik kalau nggak gini gitu. SMA tambah parah, dalam artian tambah parah. Saya SMA sudah mulai kenal ganja itu di kelas 2 SMA. Itu di Blitar? Blitar. Oh, iya. SMA 1 saya SMA 1. Ya memang SMA paling Itu unggul dan Malang. terang-terangan ditawarinya itu, ganja itu pada saat itu.
Maksudnya terang-terang gimana? Maksudnya nawari Mas Yudi ditawari ganja itu juga terang-terangan Oh gitu? terang-terangan Pak. Terang-terangan. Ya? Terang-terangan. Kita bareng-bareng gitu lah. Terus kelas 3 yang saya pernah masuk penjara itu kelas 3. Jadi pada saat itu saya mabuk malam minggu pada saat itu kalau nggak salah. Terus berantem sama orang jadi sebenarnya orangnya nggak salah. Orangnya cuma sepeda motoran bareng karena memang lagi mabuk, dia agak ngegas sedikit. Sikat di situ. Ada 3 orang, 4 orang kalau nggak salah pada saat itu sampai masuk rumah sakit ternyata orang ini. Ternyata siswa dari sekolah lain. Terus akhirnya 1 hari kemudian pas saya lagi jalan sama teman-teman langsung dipepet sama trail polisi itu masuk. Jadi wajib lapor 1 tahun. Itu hampir saya dikeluarkan. Jadi di penjaranya berapa lama? 4 hari. 4 hari. Habis itu wajib lapor selama 1 tahun. 1 tahun. Karena mungkin masih di bawah umur ya. Yap. Masih di bawah umur ya. Terus setelah itu kapok nggak? Kalau kapoknya sebenarnya enggak Atau juga sih pada merasa saat kalau sudah pernah masuk penjara itu kan di kalangan teman-teman yang lain itu kan gagah gitu ya kira-kira ya. Weh masuk penjara ini gitu ya. ya itu masa muda lah Pak. Masa Iya. muda. Terus setelah SMA SMA Malang. ke kuliah ke Malang. Ke Malang baik-baik saja sebenarnya. Biasa banget lah di Malang itu mungkin karena memang dari kelas 2 SMA pun saya sudah mainnya sudah ke Malang Pak. Dari kelas 2 SMA saya sudah mainnya ke Malang. kemana kalau ke Malang itu? Balai Barong. Balai? Barong Di mana itu? di Rampal. Balai Barong. Rampal dulu itu ada kafe tempat dugem. Heeh. Itu namanya Balai Barong. Tahun berapa itu? Oh, dia sudah ada di tahun 2001, tapi saya pada saat itu tahun 2004. Terkenal ya kafe itu ya. Terkenal. Tempat dugem. Tempat dugem. Oh, bisa bebas ngapain aja di situ berarti. Enggak sebebas Laguna lah. Oh. Pada saat itu Laguna lagi setelah Ya, tutup. di Malang ada Laguna. Setelah Diskotik tutup, ya. ya kan salah satu mungkin satu-satunya diskotik di Malang posisi saat ini ya Laguna aja. Laguna. Karena yang lainnya kan buntutnya mereka kafe dan segala macam gitu. Ya tetap dugem. Atau Itu mungkin kelas 2 SMA. Laguna segmen atas, Balai Barong Nah, segmen bawah ya, begitu kira-kira ya. Segmen anak mudanya lah. Anak muda. Jadi sering dari Blitar ke Malang Ke Malang. ke Balai Barong. Ha. Oh, seminggu sekali atau? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Rame-rame sama teman-teman Rame-rame ya. sama teman-teman. Itu dari kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Jadi Malang bukan tempat yang asing pada saat itu. Habis itu di Malang menjalani kuliah normal, kambuh lagi. Ketika nakal itu, Mas, SMP sampai SMA sampai di penjara itu orang tua gimana ya? Gini, orang tua saya ini kebocor gimana? Saya ini adalah tipe-tipe yang pinter apa ya? Saya kalau di rumah wah anak baik-baik banget, Pak. Saya nyapu, saya terkenal sopan banget sama orang tua lah. Oh, jadi orang tua nggak nyangka. Belum tahu mungkin sampai sekarang. Belum tahu. Pak. Belum tahu. Mungkin adanya podcast ini mungkin bisa lah. Tapi kalau sampai ditangkap polisi, masa orang tua nggak tahu, Mas? Nggak ngerti. Bah, ini memang gini Pak, apa namanya? Mungkin ada scene yang memang belum saya ceritakan adalah saya memang hidup sama nenek kan. Oh. Hidup sama nenek, orang tua divorce itu dari kelas 5, dari kelas 6 SD. Saya dari kelas 4 itu sudah ditinggal mama jadi TKW di Hong Kong. Oh. Iya, Terus kelas 6 satu SMP itulah papa mama divorce. Jadi nenek ya saya jadi bukan efek dari orang tua tidak karena pada dasarnya memang Saudara memang berapa orang, Mas? 2 orang saya. 2 orang. Mas Sama Yudi anak pertama. Anak pertama. Oh, iya. Sekarang mama masih di Sudah, mama dari Hong 6 tahun yang lalu sudah ada di balik. Indonesia, Selama ya? hampir 17 tahun beliau di di sana. Blitar ya. Sekarang di Blitar. Oh, di Blitar ya. Iya. Gitu. Nah, Sari tadi Blitar terus kuliah di Malang. Kuliah di Malang. Pilihannya Malang itu karena ini pertimbangannya ya. Karena sering ke Balai Barong itu kira-kira enggak ya? Enggak juga sih Pak, karena saya melihat Milih Malang itu kenapa? Gini Untuk melanjutkan studi kuliah. sebenarnya masalah asmara pada saat itu sebenarnya Masalah karena asmara? pacar saya kuliahnya di Malang itu sama-sama di Gitu ya. Terus ikut. terus ikut.
Jadi ngikut Terus pacar nih ngikut ceritanya. pacar ceritanya pada saat itu di Malang. Udah kita di Malang jalan. Kumatnya sebenarnya lebih ke karena memang pada saat saya kuliah kan saya selalu ngambil full. Maksudnya full itu SKS saya ngambil full terus. Jadi 24 24 Pinter 24. berarti ya. Ya, IPK-nya kan memenuhi 24 itu. Ya, 3 kebetulan. ke atas berarti ya. ya Oh. 3,3 ke atas lah. Iya. Terus habis itu di semester 7 saya nyoba untuk kerja. Heeh. Karena saya mikir ini lulus habis ini ngapain lulus ini, apalagi saya memang nggak yakin dan tidak punya cita-cita untuk bekerja ke orang dalam artian misalnya bank atau apapun itu atau jadi pegawai negeri apalagi saya tidak ada cita-cita ke situ gitu. Akhirnya ikut di event organizer pada saat Ikut itu. EO. Ikut event organizer, berkembanglah di situ saya. Berkembang dalam artian secara mental, secara komunikasi dengan banyak orang, komunikasi dengan pimpinan Tahun seperti berapa apa. itu? Itu tahun Mas Yudi mulai 2009. mengawali di dunia EO. 2009. 2009. Oke. 2009 sampai 2011 mengawali dari situ. 2011 saya resign, masuk ke saya. Masuk status masih mahasiswa. Kita masuk Sebagai ke apa? sebagai tim leader. Pada saat itu masuk jadi kita pada saat itu jadi marketing untuk menjual salah satu produk andalan mereka lah di bidang internet tapi kartu yang mereka internetnya jauh lebih baik lah daripada yang lain pada saat itu. Saya ngejar insentif terus sampai akhirnya dalam 2 minggu saya bisa jadi tim leader di situ. Bisa berapa? Bisa ngumpulin berapa pada saat itu? Pada 1 bulan pada saat itu 7 sampai 8 Pak. 7-8 juta. Sampai 8 juta itu tahun 2011. Terus gajinya berapa pada saat itu? Pada saat itu gaji pokoknya tuh 2,6. Insentif dan lain-lain? Iya tuh terkumpul sampai Bisa dapat 2,6. Total itu ya, take home pay ya Mas ya? Iya, maksudnya total sama insentifnya pada satu kejar-kejaran itu sekitar 7 sampai 8. Termasuk banyak nggak duit segitu? Oh banyak. Banyak Tahun ya? 2011 itu saya bisa ngapain aja tapi nggak jadi apa-apa sih. Ya karena itu tadi meneruskan nakalnya tadi itu ya. Nggak jadi apa-apa. Iya. Tapi pengalaman luar biasa itu. Nah, ngomong-ngomong di dunia EO itu apa plus minusnya? Sebenarnya plusnya adalah semuanya pekerjaan yang saya dalami setelah saya kuliah. Maksudnya kuliah itu makanya saya kuliah telat kan. Saya kan hampir DO di. Jadi ijazah saya ini kan tapi ya 6 tahun 11 bulan Pak ijazah saya. Dan sampai sekarang ketika setelah saya terima saya belum pernah keluarkan sama sekali dari lemari. Dan tidak pernah saya gunakan Ijazah untuk itu? ijazah itu. Saya tidak pernah gunakan sama sekali apalagi untuk melamar kerja. Kenapa? Ya karena memang saya nggak pada dasarnya saya mau menciptakan lapangan kerja bukan saya mencari kerja sebenarnya. Cukup dengan pengalaman saya kuliah itu saya ikut orang saya rasa udah cukup. Kuliah dianggap ikut orang ya? Kuliah saya nggak ikut orang. Padahal memang pada saat itu kan saya kerja di event organizer hampir 3 tahun. Ini 1,5 tahun bagi saya udah cukup banget lah. Karena Ya, saya itu kan masih mahasiswa ya kerja di EO. posisi masih Jadi mahasiswa. nggak menggunakan ijazah ya? nggak menggunakan ijazah. Nggak menggunakan ijazah 1 maksudnya? Pada saat itu Matos lagi rame-ramenya pada saat itu. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, plus minusnya di dunia EO itu apa? Plus minus sebenarnya gini, plusnya adalah lebih ke akhirnya sampai sekarang bahwasanya yang tidak bisa membohongi adalah proses hidup atau proses pengalaman dan itu nggak bisa tergantikan gitu. Ketika kita mengalami langsung dan akhirnya plusnya sebenarnya lebih kepada bagaimana kita menjadi solusi bagi banyak orang. Pada situ memang banyak masalah. Salah satunya adalah mungkin yang pertama adalah itu jadi solution man. Jadi kita mencoba untuk fight gambling. Habis itu ketika ada evaluasi ya kita mencari solusi. Benar-benar tidak takut apa yang akan di depan gitu kan. Yang kedua adalah sebenarnya lebih mental, lebih kepada yang diajarkan sampai saat ini adalah bagaimana kita bernegosiasi sebenarnya. Ya, sebagai apa dulu di EO itu? Waduh, kalau itu mungkin saya lebih ke langsung bawahnya owner sih Pak. Langsung Kayak bawah owner tinggal kayak Sampai duduk. sekarang masih ada EO itu? Enggak, sudah. Nggak ada. Tapi beliaunya masih ada. Mungkin ditinggal Mas Yudi terus nggak ada itu? Enggak ya? Iya, Oh gitu ya? bener. Oh,
Dulu kenapa kok keluar dari EO? Karena Telkom itu. Ini Karena diterima di Telkom? bukan Pak. Lah itu Bukan. kenapa? Kok tertawa kenapa? Ini yang belum saya pernah ceritakan sama orang lain deh. Boleh nggak diceritain di sini? Jadi gini, saya tuh sebenarnya tentang EO ini punya sebenarnya balas dendam pada saat itu. Balas Karena- dendam ke siapa? Ke owner. Karena pada saat itu Enggak, perlakuan maksudnya keluar dari EO itu balas dendam. balas dendam. Balas dendamnya begini, Mas, dendamnya kadang beberapa orang ini kan apa ya, perlakuan mereka terhadap bawahan segala macam kurang baik. Terus apalagi tentang ya bagi saya adalah kamu terlalu merendahkan orang-orang ini gitu. Saya adalah salah satu-satunya orang paling lama kerja sama dia. Satu-satunya orang paling lama kerja sama Padahal dia. 2 tahun itu. 3 tahun. Anda kan 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun termasuk paling lama. Paling lama sama Berarti dia. yang lain-lain enggak betah. Enggak betah. Nah, pada saat itu saya nyoba untuk mengeluarkan semua potensi yang ada di saya. Semua potensi sampai akhirnya di tahun pertama setelah saya ikut 1 tahun, beliaunya hanya duduk di rumah, telepon, dan saya yang mengerjakan semuanya. Terima mateng tok lah. Terima mateng tok. Ownernya ya. Ya, Ya, terus sampai di titik saya yang harus saya handle pasang karpet, saya handle partisi, sampai kelistrikan, sampai banner, sampai iklan, sampai harus ke koran dan segala macam, saya semuanya yang handle. Sampai harus marketing mencari stok talent, siapa aja talent yang mau untuk gabung dalam pameran komputer ini. Sampai itu semuanya selesai, ya sudah waktunya untuk selesai, untuk menyelesaikan, saya langsung resign dan hanya bertahan 1 event. puncak dari kekecewaan Anda apa? Puncaknya sebenarnya pada saat itu Yang membuat Anda akhirnya membalas dendam itu loh. jelek ya Pak ya, kata-kata balas dendam, tapi nggak apa-apa lah, ya sudah, itu kisah ya. Jadi pada saat itu gini, dia kayak ngasihkan beberapa lembar uang pada saat itu secara sangat-sangat tidak sopan, kayak dibanting gitu, gitu. Wah, saya mau marah. Saya pada saat itu marah dan saya mau keluar, tapi dihalangi sama dia. Sejak saat itulah saya nggak apa ya, kalau bahasa Malang kayak ompes lah istilahnya gitu. Sama beliaunya. Setelah itu 3 bulan setelah saya keluar, mencoba untuk mengerjakan skripsi, karena memang pada saat itu saya sudah skripsi, Pak. Jadi dari semester 7 ini saya sudah selesai kuliah. Sebenarnya maksudnya SKS itu tinggal skripsi sama magang tok gitu. Yeah. Karena kan ngambil full terus kan dari awal kan. Setelah itu nggak betah, karena biasa terforsir, biasa pressure, biasa target segala macam kan, akhirnya teleponlah Malang, karena Itu dikenal melalui EO itu ya. betul. mungkin ya. Jadi akhirnya dari EO itulah saya kenal bos-bos komputer, bos-bos provider yang ada di Malang ini. Kenal, ya saya coba untuk telepon, Pak, saya butuh kerjaan, mau kerja loh. Mas Yudi mau kerja. Ya udah nanti Senin ke sini bawa CV sama surat lamaran. Ya, itu saya pagi ke sana, cuman kita ngobrol-ngobrol, siang jam 1 sudah langsung kerja. Keluar dari EO tadi ya. Keluar dari EO sudah 3 bulan yang lalu. Baru 3 bulan yang lalu. Dari situ bertahan 1,5. Saya keluarnya hanya karena surat dari kampus. DO itu tadi ya. Iya, 4 Peringatan bulan DO tadi 4 ya. bulan skripsi nggak selesai, drop DO. out. Dan akhirnya bisa menyelesaikan ya. Bisa. Oke. Walaupun di ijazah ini mungkin sebenarnya lebih dari 7 tahun, Ya. tapi di ijazah ditulis 6 tahun 11 Terus bulan. minusnya apa pengalaman di EO itu? Sebenarnya pada saat itu mungkin minusnya baru kerasa sekarang. Pada saat itu sih kita senang-senang aja, Pak. Maksudnya lebih apa ya? Mungkin apa? Entertain lah. Bagi saya mungkin pada saat ini yang mungkin menjadi minus posisi sekarang. Posisi sekarang adalah ketika itulah pertama kali saya mengenal tentang dunia entertain, bahwasanya kita harus bagaimana kita harus mengentertain orang-orang atau relasi-relasi dari pihak-pihak lain ini gitu. Apa? Dan di situ akhirnya kan melibatkan banyak pihak yang saya baru pertama kali ngerti tentang oh ternyata ini toh, maksudnya di beberapa karaoke ternyata mereka ada
istilahnya kayak ada akuarium menyajikan Layanan layanan plus plus itu baru tahu di situ. Baru tahu di situ. Baru tahu itu tahun 2010. Oh ternyata di karaoke ini ada tuh. Itu baru tahu. Itu di Malang ya? Di Malang. Itu baru tahu. Itu baru Itu tahu. karaoke seperti itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Sembunyi. Hanya beberapa. Menyediakan layanan plus itu sembunyi-sembunyi ya? Pada saat itu. Pada Kalau saat sekarang itu. mah udah ini Udah Pak, ada. udah blak-blak, bukan enggak ada, udah Kita nggak blak-blak. tahu, kita nggak tahu. Udah blak-blakan. Sekarang udah belak-belakan. Udah blak-blakan. Iya. Kalau dulu masih sembunyi-sembunyi. Oh, dulu masih sembunyi-sembunyi. Oh, jadi itu aja kayak saya ngelewatin itu Akhirnya kayak Anda tahu ya tempat-tempat mana yang menyediakan, Iya, itu tahu ya. bahkan sempat bukan tempat, malah saya sempat mengenal personalnya yang menyediakan. Hingga akhirnya ketika butuh ya saya tinggal telepon. Siapa yang Anda entertain itu biasanya? Ya pemilik vendor kayak vendor HP, vendor komputer, merek komputer, merek laptop kayak gitu itu Pak. Dari Jakarta, dari Taiwan, dari Korea. Itu Anda tahu ya tempat-tempat seperti itu ya. Dan Itu. itu memang linear dengan hasil ya. Entertain itu memang linear ya. Ya. Ketika kita baik mengentertain berarti nanti hasilnya juga akan memuaskan Tidak kita selalu sebenarnya. sebenarnya, Apa? tidak selalu, tapi Tidak paling selalu. tidak 90% ya memang itu yang harus dilakukan. Memang apa ya, kayak semacam yang saya lalui kemarin itu kayak semacam memang budayanya seperti ini ya dalam segi negosiasi dengan orang-orang ini gitu. Kayak ada sesuatu hal yang memang kita harus persembahkan atau apa ya, kita harus kasih ke mereka.